Pernah gak sih lo ngeliat seseorang yang kelihatan tenang banget, bahkan pas dunia di sekitarnya lagi kacau? Orang yang gak banyak ngomong, tapi auranya bikin lo ngerasa damai. Mereka gak gampang tersulut, gak gampang goyah, dan entah kenapa, mereka kelihatan lebih hidup daripada kebanyakan orang. Padahal mereka juga manusia, punya masalah, punya luka, punya kekhawatiran. Tapi bedanya, mereka udah belajar seni yang gak semua orang bisa. Seni untuk tetap tenang di tengah ributnya hidup. Nah, kalau lo ngerasa hidup lo penuh tekanan, overthinking gak berhenti, dan setiap hari rasanya kayak lomba yang gak ada garis finish, mungkin lo cuma perlu satu hal, belajar tenang. Tapi tenang yang beneran, bukan cuek, bukan pasrah, bukan pura-pura kuat. Tenang yang datang dari ngerti diri sendiri. Dan di video ini, kita bakal bahas 7 tanda lo mulai jadi orang yang tenang. Bukan karena lo udah sempurna, tapi karena lo udah mulai sadar, hidup gak perlu selalu dikejar buat bisa dijalani. 1. Mereka gak ngerespon semua hal. Di dunia yang serba cepat kayak sekarang, semua orang pengin ngomong, pengin didengar, pengin validasi. Tapi orang yang tenang, mereka gak selalu ikutan ribut. Mereka tahu, gak semua hal layak dikomentarin. Lo pasti pernah lihat, ada orang yang tiap lihat hal dikit di internet langsung panas. Scroll TikTok, nemu opini gak sejalan dikit, langsung ngetik, "Ih, kok bisa mikir gitu sih?" Atau lihat story temen yang kelihatan bahagia, padahal dalam hati kesel, iri, atau ngerasa ketinggalan. Dan ujung-ujungnya lo capek sendiri, karena otak lo kerja buat hal yang gak penting. Sementara orang yang tenang, mereka punya filter. Mereka bisa lihat sesuatu, ngerasa sedikit gak nyaman, tapi milih buat diam. Bukan karena gak peduli, tapi karena mereka sadar, gak semua hal butuh reaksi. Kadang, cukup tahu aja udah cukup. Contohnya, pas lagi nongkrong, ada temen yang nyeletuk hal yang sebenarnya nyentil banget, soal fisik, pendapatan, atau keputusan hidup lo. Dulu mungkin lo bakal langsung nyolot, ngebelah diri, atau pengin buktiin sesuatu. Sekarang, lo cuma senyum, ganti topik, atau pura-pura gak denger. Karena lo sadar, debat sama orang yang gak pengin ngerti itu cuma buang energi. Orang yang tenang ngerti satu hal penting, reaksi itu bentuk investasi. Setiap lo bereaksi, lo ngasih energi, waktu, dan fokus. Kalau lo terus bereaksi ke semua hal, habis udah tenaga lo buat hal remeh. Tapi kalau lo bisa nahan, lo belajar ngendaliin diri, bukan buat kelihatan sabar, tapi karena lo tahu nilai ketenangan lebih mahal dari pembuktian. Kadang, diam itu bukan tanda kalah. Dingin bukan berarti gak punya perasaan. Lo cuma udah sampai di titik dimana lo tahu, ribut gak akan nyelesain apa-apa. Coba pikir, seberapa sering lo ribut di kolom komentar, debat di grup, atau kepikiran omongan orang yang sebenarnya gak kenal lo? Lo buang jam, kadang hari, cuma buat ngebuktiin hal yang gak ada gunanya. Dan setelah semua itu, lo malah ngerasa kosong. Orang yang tenang gak ngejar menang di percakapan. Mereka ngejar tenang di kepala. Mereka ngerti, kadang yang paling kuat itu bukan yang paling nyaring, tapi yang paling tahu kapan harus diam. Kayak pepatah stoik yang disederhanain buat zaman sekarang, lo gak bisa ngontrol omongan orang, tapi lo bisa ngontrol gimana lo ngeresponnya. Dan kalau lo pikir diam itu gampang, lo salah. Butuh latihan, butuh kesadaran, butuh kekuatan buat nahan ego lo sendiri. Karena dibalik keinginan buat ngebales, selalu ada bisikan kecil, gue harus buktiin. Tapi begitu lo bisa lewatin titik itu, ada rasa damai yang gak bisa dijelasin. Jadi lain kali ada yang nyindir, nyalahin, atau ngejek hal yang lo lakuin, tarik napas. Tanya diri lo, perlu gak sih gue buang energi buat ini? Kalau jawabannya enggak, senyum aja. Karena di dunia yang semuanya pengin ngomong, orang yang bisa diam dengan tenang itu langka banget. Dan kadang, justru mereka yang paling sadar, paling kuat, dan paling damai di antara kita semua. 2. Mereka ngerasain emosi, tapi gak diperbudak. Ketenangan bukan berarti gak punya emosi. Orang yang tenang justru ngerasain semuanya. Marah, sedih, kecewa, cemas. Tapi mereka gak biarin perasaan itu ngatur arah hidup mereka. Lo tahu kan rasanya? Ketika satu hal kecil bikin hari lo hancur. Chat gak dibales, kerjaan dikritik, omongan orang nyentil dikit. Langsung mood drop, pengin ngilang, overthinking sampai malam. Lo kayak dikendalikan sama hal di luar diri lo. Padahal semua itu cuma reaksi spontan dari emosi yang lo pelihara. Orang yang tenang beda. Mereka gak mati rasa, mereka cuma belajar buat pause. Ada jeda kecil antara ngerasain sesuatu dan ngeresponsa. Dan di jeda itu, ada kekuatan terbesar manusia, kemampuan buat milih. Misal, pas lo dikritik sama atasan atau dosen. Dulu mungkin lo langsung kesel, ngerasa diremehin. Sekarang, lo tarik napas dulu. Lo dengerin, lo olah, baru lo respon.
Bukan karena lo pasrah, tapi karena lo tahu, reaksi spontan yang emosional cuma bikin keadaan makin ribet. Atau contoh yang lebih personal, lo lagi berantem sama pacar atau sahabat. Lo ngerasa disalahpahami, pengin balas panjang, pengin ngebuktiin diri. Tapi lo tahan. Lo diam, kasih waktu, biar emosi turun dulu. Karena lo tahu, kalimat yang keluar waktu marah biasanya bukan solusi, tapi peluru. Orang yang tenang sadar bahwa emosi itu bagian dari manusia. Tapi mereka juga tahu, emosi gak harus jadi penguasa. Lo bisa ngerasain semuanya tanpa harus dikuasai semuanya. Stokisme ngajarin hal yang sama dari ribuan tahun lalu. Bukan soal membunuh emosi, tapi soal memahami dan mengendalikannya. Kita gak bisa milih apa yang terjadi, tapi kita bisa milih gimana kita menanggapinya. Dan buat orang tenang, pilihan itu penting banget. Mereka tahu marah itu valid, tapi gak semua amarah perlu diumbar. Mereka tahu sedih itu manusiawi, tapi gak semua kesedihan perlu diumumkan. Mereka tahu kecewa itu normal, tapi gak semua kekecewaan harus jadi drama. Ketenangan bukan karena gak ada badai, tapi karena lo udah belajar berenang di tengahnya. Lihat aja di sekitar lo, orang yang paling kuat bukan yang paling keras ngomongnya, tapi yang paling tenang waktu semuanya berantakan. Mereka bisa dibilang apatis, tapi aslinya mereka udah latihan buat gak biarin emosi kecil ngerusak kedamaian besar. Jadi kalau lo lagi ngerasa marah, sedih, atau frustasi, jangan buru-buru bereaksi. Rasain dulu. Terima dulu. Kadang yang lo butuhin bukan solusi instan, tapi ruang buat sadar kalau lo lagi disetir sama emosi. Dan begitu lo sadar, lo bisa ambil kendali lagi. Itulah bedanya orang yang tenang. Mereka gak nolak emosi, tapi mereka juga gak tunduk sama emosi itu. Mereka ngerasain semuanya, tapi tetap milih arah hidupnya sendiri. Karena tenang bukan tentang gak merasa apa-apa, tapi tentang tetap bisa berpikir jernih, bahkan waktu hati lo lagi berantakan. 3. Mereka tahu beda antara nerima dan nyerah. Banyak orang nyangka kalau tenang itu sama aja kayak pasrah. Padahal nggak gitu. Nerima bukan berarti nyerah. Nerima itu sadar kalau ada hal yang bisa lo ubah dan ada hal yang nggak. Nyerah itu berhenti berusaha, sementara nerima itu berhenti ngelawan realita. Orang yang tenang paham bedanya. Misalnya gini, lo gagal di satu hal yang lo perjuangin, entah itu proyek, hubungan, atau mimpi. Nyerah berarti lo ngomong, ya udah, emang gue gak bisa. Tapi nerima berarti lo bilang, oke, kali ini gak berhasil, tapi gue belajar sesuatu dari sini. Lo gak denial, lo juga gak drama. Lo hadapin, lo proses, dan lo move on dengan kepala tegak. Di dunia sekarang, di mana semua orang dikejar target dan pembuktian, nerima sering dianggap lemah. Tapi justru di situ kekuatannya. Karena butuh keberanian buat nerima sesuatu apa adanya tanpa ngelawan terus. Kadang yang bikin lo lelah bukan masalahnya, tapi perlawanan lo terhadap kenyataan yang gak sesuai keinginan. Contohnya, lo lagi ngerasa stuck di kerjaan. Tiap hari lo ngerasa kosong, tapi lo gak mau keluar karena takut. Di sisi lain, lo juga terus ngeluh dan nyalahin keadaan. Orang yang tenang gak gitu. Mereka akan refleksi, apa yang masih bisa gue ubah? Apa yang emang harus gue terima? Kalau bisa diubah, mereka coba pelan-pelan. Tapi kalau enggak, mereka belajar melepaskan dengan sadar. Atau dalam hubungan, ketika seseorang gak lagi ngasih energi yang sama, orang yang nyerah mungkin langsung pergi tanpa ngerti kenapa. Orang yang nerima, mereka lihat dulu realitanya. Orang berubah, situasi berubah. Mereka gak ngotot maksa sesuatu bertahan kalau memang udah waktunya selesai. Nerima berarti menghormati proses hidup, bukan berhenti berharap. Stokisme ngajarin kita buat berdamai sama hal-hal di luar kendali. Marcus Aurelius pernah nulis, jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, gangguan itu bukan karena hal itu sendiri, tapi karena cara pandangmu terhadapnya. Orang yang tenang ngerti, pandangan mereka bisa nentuin apakah mereka tenggelam atau tumbuh dari situasi itu. Nerima bukan pasrah ke nasib, tapi milih buat gak nambah penderitaan sendiri. Lo masih bisa berjuang, tapi dengan cara yang gak nyiksa batin. Lo masih punya arah, tapi gak lagi panik kalau hasilnya gak sesuai rencana. Karena pada akhirnya, hidup gak akan selalu sesuai ekspektasi. Ada yang datang tanpa lo minta, ada yang hilang tanpa pamit. Dan orang yang tenang, mereka gak sibuk nyalahin siapa-siapa. Mereka cuma jalan terus, dengan tenang, karena mereka tahu, yang penting bukan seberapa cepat lo nyampe, tapi seberapa sadar lo jalanin semuanya. Nerima itu kekuatan yang lembut tapi dalam. Bukan berarti lo lemah, tapi lo cukup dewasa buat ngerti, gak semua hal harus lo menangkan. Kadang, cukup lo pahami, dan biarin hidup ngalir sebagaimana mestinya. Dan lucunya, seringkali justru di titik ketika lo berhenti ngelawan realita, hidup mulai ngasih jalan yang baru. 4. Mereka gak nyari validasi tiap waktu. Lo sadar gak?
dunia sekarang tuh kayak lomba buat diakui. Semua orang pengen kelihatan keren, sukses, bahagia, bahkan kalau sebenarnya lagi hancur. Dari story sampai caption, semuanya dibuat biar orang lain bilang, "Wah, hidup lo keren banget." Tapi orang yang tenang, mereka gak main di level itu. Mereka gak butuh panggung buat ngerasa berharga. Mereka ngerti kalau validasi itu kayak candu. Sekali dapet, lo pengen lagi, dan lagi. Lama-lama lo hidup bukan buat diri lo, tapi buat reaksi orang lain. Bukan berarti mereka antisosial atau gak mau diapresiasi. Mereka cuma gak ngegantungin harga diri ke komentar dan likes. Mereka tahu nilai diri datang dari tindakan dan prinsip, bukan dari angka yang bisa berubah setiap detik. Contohnya gini, lo lagi ngerjain sesuatu yang penting buat lo, mungkin bikin karya, nulis, ngegambar, atau bahkan ngerintis usaha kecil. Orang yang nyari validasi bakal terus refresh notifikasi, lihat siapa yang ngasih feedback. Tapi orang yang tenang, mereka fokus ke prosesnya. Mereka puas karena udah ngelakuin sesuatu yang bermakna, bukan karena ada yang ngeliat. Di dunia kerja juga sama. Banyak yang haus pengakuan, pengen dibilang paling rajin, paling produktif, paling visioner. Tapi orang yang tenang tahu kapan cukup. Mereka gak butuh nyombongin apa yang mereka lakuin. Mereka biarin hasilnya yang ngomong. Stokisme ngajarin kita, kalau kebahagiaan sejati datang dari hal yang ada di dalam kendali kita, sikap, niat, dan tindakan. Segala bentuk pujian atau kritik dari luar, itu cuma opini, bukan kebenaran mutlak. Kayak kata Epictetus, kalau kamu nyerahin kebahagiaanmu ke hal-hal di luar dirimu, berarti kamu ngasih kendali hidupmu ke orang lain. Dan Gen Z sekarang banyak banget yang kejebak di sana, pengen banget di-approve, dinotis, diakui. Tapi ironisnya, makin lo kejar validasi, makin lo kehilangan rasa puas yang tulus. Karena setiap kali lo dapet pengakuan, otak lo nyari dosis berikutnya. Lo gak pernah tenang. Orang yang tenang, mereka jalan pelan tapi yakin. Mereka gak takut gak kelihatan. Mereka tahu, yang tenang gak selalu diam. Kadang mereka cuma sibuk tumbuh, tanpa perlu semua orang tahu. Karena pada akhirnya, validasi yang paling berharga bukan datang dari likes, tapi dari momen dimana lo bisa lihat diri lo di cermin dan bilang, gue udah cukup. Dan gue bangga sama cara gue jalanin hidup. Itu bukan kesombongan, itu kedewasaan. Dan di dunia yang ribut banget kayak sekarang, bisa ngerasa cukup tanpa tepuk tangan, itu adalah bentuk kebebasan yang jarang banget dimiliki orang. 5. Mereka bisa sendiri, tapi gak kesepian. Di zaman yang semuanya serba terhubung, anehnya banyak orang malah ngerasa kesepian. Lo bisa punya ratusan teman online, tapi tetap ngerasa kosong pas lagi sendiri. Kenapa? Karena banyak yang belum bisa bedain antara kesendirian dan kesepian. Orang yang tenang, mereka ngerti bedanya. Mereka bisa duduk sendirian di kamar, tanpa musik, tanpa chat, tanpa distraksi, dan tetap ngerasa utuh. Karena mereka gak butuh keramaian buat ngerasa berarti. Mereka nyaman sama diri sendiri. Lo mungkin sering lihat orang yang gak bisa diam tanpa scroll TikTok, buka chat, atau denger lagu. Bukan karena mereka bosen, tapi karena mereka takut sendirian sama pikirannya sendiri. Takut dengar suara dalam kepala yang sering mereka hindarin. Orang yang tenang, mereka justru berani dengar itu. Mereka belajar berdialog sama diri sendiri, bukan kabur dari pikiran mereka. Kesendirian buat mereka bukan hukuman, tapi ruang. Ruang buat mikir, buat refleksi, buat ngerasa lagi. Stokis mengajarin, kalau kedamaian bukan soal tempat yang sepi, tapi soal hati yang bisa diam di tengah kebisingan. Contoh realistisnya kayak gini, lo lagi di fase dimana semua teman sibuk sama hidupnya masing-masing. Lo scroll timeline, lihat orang nongkrong, jalan, nonton konser. Lo di rumah, ngerasa FOMO banget. Tapi orang yang tenang, mereka bisa lihat itu dan bilang ke diri sendiri, gak apa-apa, gue juga punya waktu gue sendiri. Mereka gak ngerasa harus ikut biar gak ketinggalan. Mereka tahu kalau tenang bukan berarti gak punya kehidupan, tapi punya keseimbangan. Atau dalam konteks hubungan, mereka gak butuh pasangan buat ngerasa lengkap. Mereka sadar, cinta itu bukan pelarian dari sepi. Mereka bisa sayang sama seseorang tanpa kehilangan diri mereka di prosesnya. Dan kalau hubungan itu harus berakhir, mereka gak langsung panik nyari pengganti. Mereka istirahat dulu, nyembuhin diri, dan belajar. Orang yang tenang ngerti, dunia gak akan berhenti walau lo sendiri. Justru, kesendirian bisa jadi tempat lo paling banyak tumbuh. Karena di situ gak ada distraksi, gak ada topeng, cuma ada lo dan versi paling jujur dari diri lo sendiri. Marcus Aurelius pernah nulis, orang yang hidup selaras dengan dirinya sendiri, hidup selaras dengan alam semesta. Maksudnya, kalau lo bisa nyaman sama diri lo, dunia di luar pun bakal kerasa lebih ringan. Gen Z sekarang sering kejebak di rasa takut ketinggalan, takut gak diajak, takut gak relevan, takut dilupain.
Tapi orang yang tenang ngerti, gak semua momen harus lo datengin, gak semua tren harus lo ikutin. Kadang yang lo butuhin bukan koneksi ke orang lain, tapi koneksi ulang ke diri sendiri. Karena tenang itu bukan soal punya banyak orang di sekitar lo, tapi soal bisa duduk sendirian tanpa ngerasa kehilangan apa-apa. Dan kalau lo udah bisa ngerasain itu, berarti lo udah selangkah lebih dekat ke kebebasan batin yang dicari semua orang. 6. Mereka gak panik saat semua berantakan. Hidup itu gak bisa lo atur kayak playlist Spotify, yang bisa lo skip kalau gak suka. Kadang yang datang justru kekacauan, kerjaan gagal, hubungan kandas, keluarga ribut, mimpi gak jalan-jalan. Dan disitulah kebanyakan orang mulai panik. Rasanya kayak dunia berhenti cuma karena satu hal gak sesuai rencana. Tapi orang yang tenang, mereka beda. Mereka tahu, kekacauan itu bagian dari ritme hidup. Gak ada yang bisa lewatin hidup ini tanpa jatuh. Bedanya, mereka gak tenggelam di panik waktu semuanya mulai berantakan. Bukan berarti mereka gak ngerasa takut atau stres. Mereka ngerasain juga, tapi mereka belajar buat tetap tenang di tengahnya. Mereka tahu, panik gak bikin keadaan lebih baik, malah sering bikin semua makin runyam. Jadi mereka ambil waktu buat mikir, bukan bereaksi. Misalnya lo lagi kehilangan kerjaan. Kebanyakan orang bakal langsung ngerasa gagal, buru-buru upload sana-sini, cemas tiap buka email. Orang yang tenang bakal duduk dulu, ngerasain kecewanya, tapi abis itu mikir realistis. Oke, apa langkah paling masuk akal sekarang? Mereka gak denial, tapi juga gak terjebak di panik yang gak ada ujungnya. Atau pas lo ngerasa semua teman menjauh, dan lo gak tahu kenapa. Orang yang tenang gak langsung mikir buruk atau playing victim. Mereka refleksi dulu, mungkin orang-orang itu lagi sibuk, mungkin gue juga perlu waktu buat diri sendiri. Mereka gak biarin ego kecilnya ngambil alih. Stokisme ngajarin kita buat tetap berdiri tegak waktu badai datang. Karena yang diuji bukan keberuntungan, tapi ketenangan batin. Marcus Aurelius pernah bilang, ketenangan itu kekuatan tertinggi. Dan itu bukan kalimat puitis, itu realita. Orang yang bisa tetap jernih waktu semua orang panik, biasanya yang paling bisa nyari solusi. Gen Z sekarang hidup di dunia yang serba cepat. Lo buka berita, isinya bencana, konflik, masalah sosial. Lo scroll timeline, semua orang curhat atau debat. Tekanan datang dari segala arah. Jadi wajar kalau kadang lo ngerasa overwhelmed. Tapi justru karena dunia makin kies, kemampuan buat tetap tenang jadi superpower. Coba perhatiin, waktu ada masalah gede, siapa yang biasanya bisa bantu ngatur arah? Orang yang gak kebawa panik. Karena di saat orang lain sibuk cari siapa yang salah, mereka sibuk cari apa yang bisa dilakukan. Ketenangan itu bukan tentang gak peduli, tapi tentang punya kendali. Dan kendali itu datang dari kebiasaan buat mikir sebelum bereaksi. Lo gak bisa milih kapan badai datang, tapi lo bisa milih cara lo berdiri di tengahnya. Kalau lo pernah ngerasa semua hal di hidup lo berantakan, ingat ini, mungkin bukan hidup lo yang harus diberesin dulu, tapi pikiran lo yang harus ditenangin. Karena dari pikiran yang tenang, keputusan yang baik bisa muncul. Dan saat lo udah bisa tetap tenang di tengah kekacauan, lo bukan cuma bertahan, lo tumbuh. Karena badai bukan buat ngejatuhin lo, tapi buat nunjukin seberapa kuat akar yang udah lo tanam selama ini. 7. Mereka gak ngebandingin hidupnya sama orang lain. Zaman sekarang, ngebandingin hidup itu udah kayak refleks. Lo buka Instagram, lihat orang traveling, nikah muda, karir naik, dapat penghargaan, punya bisnis, punya pasangan, dan tanpa sadar lo ngerasa kecil. Kayak semua orang udah nemuin jalan mereka, sementara lo masih gini-gini aja. Tapi orang yang tenang, mereka udah berhenti main game itu. Mereka sadar, hidup bukan kompetisi sprint. Setiap orang punya waktunya sendiri, punya ritme, punya bab cerita yang beda. Dan ngebandingin diri lo sama orang lain itu kayak bandingin matahari sama bulan. Dua-duanya bersinar, tapi di waktu yang berbeda. Lo tahu kan, banyak yang kelihatannya sukses di luar tapi dalamnya capek banget. Banyak yang kelihatannya bahagia tapi sebenarnya lagi kosong. Sosial media itu cuma highlight reel, cuplikan terbaik dari hidup orang lain. Dan kalau lo terus bandingin itu sama behind the scenes lo sendiri, lo bakal terus ngerasa kalah. Orang yang tenang ngerti kalau satu-satunya perbandingan yang valid adalah antara lo hari ini dan lo yang kemarin. Mereka gak sibuk ngitung pencapaian orang lain, tapi fokus tumbuh sedikit demi sedikit. Kadang gak kelihatan, tapi kerasa. Misalnya, dulu lo gampang banget marah, sekarang lo udah bisa diam sebelum ngomong. Dulu lo selalu butuh orang lain buat nyemangatin, sekarang lo bisa bangkit sendiri. Dulu lo takut gagal, sekarang lo malah belajar dari kegagalan. Itu pertumbuhan yang nyata, dan gak butuh validasi siapapun. Stokis mengajarin, iri hati muncul dari pengharapan yang salah. Marcus Aurelius nulis, kamu punya cukup banyak hal untuk membuat hidupmu bahagia,
tapi kamu terus menutup mata dan mencari di luar. Orang yang tenang akhirnya sadar, kebahagiaan bukan sesuatu yang ditemukan di luar, tapi sesuatu yang dibangun dari dalam. Di dunia Gen Z, di mana algoritma terus nge-push perbandingan dan standar palsu, kemampuan buat tetap fokus ke diri sendiri itu langka banget. Tapi begitu lo bisa, lo mulai ngerasa damai. Lo berhenti mikirin siapa yang lebih dulu, lebih sukses, lebih bahagia. Karena lo sadar, yang penting bukan seberapa cepat lo sampai, tapi seberapa jujur lo jalanin perjalanan lo sendiri. Orang yang tenang gak iri, karena mereka tahu setiap orang punya versi perjuangannya masing-masing. Mereka gak sibuk ngitung milik orang lain, karena mereka udah cukup sibuk bersyukur sama apa yang udah dimiliki. Kesimpulan, jadi, siapa itu orang yang tenang? Mereka bukan yang paling kalem di luar, tapi yang paling stabil di dalam. Mereka bukan yang gak punya masalah, tapi yang gak biarin masalah ngatur arah hidup mereka. Mereka gak ngebunuh emosi, tapi belajar berdamai sama emosi itu. Mereka gak berhenti berjuang, tapi juga gak maksa dunia buat nurut sama kemauan mereka. Orang yang tenang ngerti kalau hidup gak harus selalu sempurna buat bisa damai. Mereka jalan, jatuh, bangkit, gagal, sedih, bahagia, tapi mereka gak kehilangan kendali atas diri sendiri. Dan di era kayak sekarang, di mana semua orang berlomba buat paling cepat, paling sukses, paling dilihat, jadi orang yang tenang tuh kayak jadi oasis di tengah padang pasir. Langka, tapi menenangkan. Kalau lo udah mulai belajar buat nerima, gak bereaksi berlebihan, gak nyari validasi, bisa sendiri tanpa ngerasa sepi, tetap tenang di tengah kies, dan berhenti ngebandingin hidup lo sama orang lain, berarti lo udah di jalan yang benar. Tenang bukan berarti lo udah nyampe, tapi artinya lo udah ngerti arah. Dan kadang, itu lebih berharga daripada apapun.